Selamat pagi, salam sobat sehat, sukses sejahtera. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan diagram pengendalian P. Adapun prinsip dasar daripada diagram pengendalian atau penampilan umumnya adalah biasanya pertama dicari nilai rata-rata, kemudian dicari batas pengendalian atas, kemudian batas pengendalian bawah, kemudian digambarkan dalam grafik termasuk nilai per hari atau per subuh. Nah, khusus untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang diagram pengendalian P. Ini digunakan untuk melihat persen cacat untuk satu produk. Jadi kalau kita bagian quality assurance untuk mendeteksi berapa produk, kalau misalnya masih manual, ya tentu diagram pengendalian P ini merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk peningkatan mutu produksi. Kita ambil kasus di sini, ya, di mana dianggap ada beberapa sampling dari suatu perusahaan selama 25 hari di sini, di mana dilakukan sampling terhadap berapa sampel dan lihat cacatnya berapa. Kalau dilihat di sini adalah kelihatan bahwa ukuran sampel, ukuran subgrup dari diagram P ini tidak sama. Itulah yang membedakannya dengan diagram NP. Kalau NP umumnya kebiasaannya adalah sama, misalnya subgrupnya 100, 200. Nah, akibat tidak sama ini, maka inilah yang menjadi penyebab kenapa diagram pada pengendalian P ini batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah bisa saja tidak berfluktuasi. Jadi maksud saya batas pengendalian atasnya berfluktuasi atau nilainya tidak sama, itu juga dengan batas pengendalian bawah. Nah, bagaimana mencari batas pengendalian atas? Misalnya di sini BPA-nya, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu upper control limit, ya. Jadi ini bisa dikatakan juga upper control limit, ya, UCL atau itu, ya, atau BPA, batas pengendalian atas. Begitu juga yang ini, berarti dia LCL atau low control limit, LCL atau batas pengendalian bawah. Sama saja, ya kan? Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya sudah saya siapkan supaya tidak lama pekerjaan. Nah, ini batas pengendalian atas adalah rata-rata keseluruhan P persen cacat plus 3 per akar N dikali bawah tanda akar P kali dalam kurung 1 min P. Nah, bedanya dengan batas pengendalian bawah, ini batas pengendalian bawah ini, ya, itu hanya minus. Bagaimana kita ingin cari P? P itu adalah, ya, rata-rata keseluruhan persen cacat. Kalau kita lihat di sini, pertama kita jumlahkan semuanya. Ini total. Tentu dengan mudah kita bisa menghitung total, ya, dengan metode Excel. Nah, kalau kita totalkan sama dengan berarti ini sum, ya, maka kita akan melihat penjumlahannya, ya, pas dari sini, nanti jumlahnya, ya. Kemudian kalau kita lihat berapa jumlah daripada ini, kita kopikan saja, tinggal copy, ya, ini di 610 per 6. Sebenarnya kita bisa saja menghitung Pi rata-rata keseluruhan itu adalah 610 ini, ya, dibagi 5925. Karena 610 itu adalah jumlah seluruh cacat. Sedangkan yang ini tadi jumlah
seluruh ukuran subgrup atau sampel 5.109. Tapi baiklah kita cari dulu persen cacatnya. Katakanlah kita simbolkan dengan P, persen. Berarti dia dikali persen, 1%. Nah, kalau kita lihat sini, formulasinya adalah seperti biasa, ya, dalam kurung, ya, dibagi, ya, jadi situ C 5 dibagi B 5 untuk kurung. Karena ini sudah simulkan dengan 100%, maka kita kali 100 saja, mudah, yang fraksi kali 100. Kita akan mendapatkan ini, kalau besar desimalnya kita kecilkan, ya, nilainya. Dengan cara yang sama kita bisa kopikan ini ke bawah, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sini jumlahnya, ya, adalah 250, ya, 250 totalnya. Kalau kita umpamakan kita bagi, jadi persen cacat rata-rata, jadi rata-rata sini, rata, bisa berapa cara? Bisa 250, ini dibagi 25, ya, bagi 25, itu nilainya bisa diketahui. Jadi misalnya sama dengan, ya, nilai ini dibagi jumlah berapa kali pengambilan data, berapa sukunya hari ini, 10,03. Kita bisa ya 10,3. Jadi kalau kita mau dalam bentuk ini persen dia 10,3 persen. Nah sekarang kita ngitung ininya. Jadi P rata-rata keseluruhan itu adalah ini. Ya, ini ada P rata-ratanya. Jadi nilai P inilah yang akan digunakan ya nanti pada sini perhitungan ini. Karena dia rata-rata. Rata-rata ini juga 3. Jadi dalam ini, ya, karena ini dalam bentuk kali 100%, berarti kalau dia dalam bentuk porsi nanti bisa kita tulis menjadi 0,103. Ya. Nah, atau ini untuk persen, ya, dalam persen, ini. Sedangkan ini dalam fraksi. Kalau dibagi 100, jadi 10,3 bagi 100 sama dengan, ya, kalau kita ini kan dia menjadi 0,1003. Ini dalam fraksi. Kalau kita hitung LCL-nya, jadi kita formulasikan dulu. Cara hitung LCL-nya gimana? Jadi formulasikan, kan persamaannya tadi ini. Ya. Persamaan tadi ini. Ya. P plus jadi dia. Jadi P plus, ya, sama dengan kita coba dulu. P-nya adalah nilai rata-rata keseluruhannya. Jadi P-nya adalah nilai ini. Kita ambil P-nya ini. Ya, plus, ya, oke, plus, ya, oke, plus daripada 3 dalam kurung 3 per, ya, akar N. Jadi akar N, persamaannya akar N ini, jadi kalau dalam formulasi ini adalah square, ya, square
SQRT akar N. Dalam kurung SQRT dalam kurung ya, N-nya adalah ini. Sampel, masukkan, ya, kemudian tutup kurung. Nah, ini baru untuk SQRT. Jadi SQRT itu adalah dalam kurung, ini saya kira tidak usah diinikan, tidak usah dikurung sini, salah. Ini cukup SQRT, lagi kurung lagi seluruhnya karena ini 3 tadi, 3, ya. Kemudian ditambah, ya. Kalau dia bagian atas ditambah akar P sampai N. Jadi ditambah 3 tadi dikali, ya. Sekarang dikali, ini sudah ada ditambahnya, tambah dikali akar P, ya. Akar P berarti SQRT juga dia. SQRT, ya, dalam kurung akar P berarti D32 juga, D32, ya. Kemudian tutup kurung. Ini karena mau minus dan ini kita tambah lagi kurung. Kemudian ini kita minus SQRT, ya. Kita lihat kurungnya SQRT. Kalau dalam kurung 1 min Pi. Buatan akar juga dia. Jadi, itu kali dalam kurung. Dalam kurung 1 min P32, P32, tutup kurung. Ulangi, ya. P plus 3 per akar N. N-nya ini, B19, 5, tutup kurung, dikali akar, ini ada P, rata seluruhan, ya, ini juga D, maksudnya D, rata seluruhan, dikali 1, 2, jadi sini kurungnya kurang 1 ini. Nah, jadi 1P kali dalam kurung 1 min P semua datang akar. Kita coba. Maksud angkanya. Ini angkanya 0,18, berarti tinggal kita kalikan 100%. Jadi ini tadi kita kali saja 100%. Kita kali lagi, kali bintang, %. Nah, ini kita kecilkan saja. Kita bisa copy ke sini, tapi karena sini ada kita P tadi angkanya tetap. Karena P ini adalah angkanya tetap, D32 ini, D32 tetap, ya, sedangkan berubah itu hanya B5, B ini. Berarti ini kita pasang string aja, string supaya tetap dia. Dia tidak ikut ke 3, 32, sebagainya. Kita pasang string ini. Supaya angkanya tetap dia mengambil yang ini. Ini. Ya. Oke. Nah, jadi ini kita pasang string, ya, kita coba string. Kalau bagi yang lupa string, kita ketik angka saja tidak apa-apa sebenarnya. Misalnya gini, misalnya lupa ragu-ragu, jadi ini 18 kita ketik aja ulang, baru copy ke bawahnya.
Nah, oh maaf ini tadi keliru jadi angkanya. Seharusnya di sini ya. Bisa di-cut ya. Saya samanya di 32, P tadi, 3 square, P5 ini, kemudian akar 32, P kali dalam kurung 1 min D32. Bisa, ya benar. Karena ini angkanya P32 ini terus dipakai, berarti ini tambah string, tambah string, ini juga tambah string, ini juga kita akan tambah string. Oke, kita copy sehingga yang dibacanya tadi hanya n saja yang berubah. Copy semuanya, ya, ya, sini, ya, oke. Perhatikan sini, kalau dia n-nya sama, 220 ini sama angkanya. Perhatikan 220. Kalau berubah juga n. Ini nomornya, ya. Terus kita hitung LCL. LCL kita bisa saja gunakan rumus ini. Ya. Rumus ini kita gunakan, kita coba. Sini. Ini ada yang salah di sini, kelirunya kita ganti saja persamaannya ini. Ini bukan C5 tapi B5 tetap. Ini B5, kita masukkan. B. Kemudian masih ada yang keliru, berarti di sini ada B5. Harusnya dia minus, karena ini adalah nilai daripada ini. Batas bawah. Masih keliru, yang kelirunya adalah I32 ring square B5. Oke. Ini B5-nya. Oke. Terus dikali square E. Oh ya, ini bukan E nih. Ini harusnya bukan E tapi dia D tadi ya. Karena dia baca di sini D. Tadi rumusnya begitu rombak. Jadi ini D. Ini semua D. Ya, ini sini yang hitung. Ya. D. Kemudian ini juga D. Ini sudah. Ini D. Ada yang keliru masih? D32. D. D32. B5. Oke, ini B5. Oh, ini D32-nya, maaf ini salah ketik. D string 32. 32 dikurangi. Gitu ya. Nah, itu angkanya. Kita buktikan benar, soalnya kita coba plus, ganti plus sama dengan ini, coba. Sama nggak di angkanya? Mungkin sama ya kan? Nah, sama kan? Nah, berarti kita ganti plus saja, kita ganti minus. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa copy ke bawah. Jadi kita sudah mendapatkan batas bawah, batas atas, P rata-rata per subgroup, atau per hari atau per grup, dan nomor ininya. Kemudian kita mendapatkan P rata-rata keseluruhan. Jadi kita bisa gambarkan. Jadi di sini
Kita masukkan P rata-rata keseluruhan. P rata. Kita masukkan angka yang 10 tadi. Ini sama dengan sekarang ini kita tambah string karena kita mau copy semua, ya. Copy. Oke. Nah, cantik dia kita blok juga, ya. Oke. Nah, sekarang yang mana yang kita perset untuk grafiknya? Yang ini pertama, ya. Untuk nomornya, absis, untuk absisnya. Kemudian untuk ordinatnya, ordinat nilai tengah, nilai per hari ini, atau per subgroup. Kemudian ini adalah, kita taruh sini aja ya. Ketikkan di bawah saja. Ini. Yang ini adalah, ini akan diblok semuanya. Jadi di grafik P ini cuman kira-kira kalau kita belum, katakanlah belum mahir betul, kita memformulasikan rumusnya saja. Bedanya dengan grafik satu lagi ada NP. Kalau NP, jumlah daripada sampelnya sama. Jadi sebenarnya P inilah yang agak lama ngitungnya. Jadi kalau kita buat dulu grafik ini, kita blok ini. Oke. Kemudian kita kontrol. Kontrol. Ulang, ya. Oke. Maaf. Oke. Ya. Ini. Ya. Kita insert, ya. Kita pilih saja yang garis. Ya. Kita akan mendapatkan ini, grafik pengendaliannya. Sudah kelihatan ini grafik pengendaliannya. Tinggal tadi, karena kita blok di atas satu ini ada masuk nomor subgroup ini, maka dia akan muncul dari sini. Ini nomor 1 sampai ini kita hapus saja. Dan biar kita mendapatkan. Nah, ini sudah ada legendanya. Ini ada persen P, yang nilai P per hari tadi. Ini, ya, P. Kemudian ini adalah nilai UCL atau batu hubungan atas. Ini. Sedangkan, ya ini nilai atasnya. Sedangkan ini adalah kuning LCL. Ini batu hubungan bawah. Sedangkan nilai rata-rata seluruhnya adalah ini. Nah, tinggal pembahasannya. Kalau mau tambah grafiknya bisa judul sini boleh, silakan. Misalnya diagram P misalnya kan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, ya. Misalnya diagram P, klik. Diagram P misalnya kan. Tinggal kita aksesornya lagi. Kalau kita kepilnya misalnya mau hitam putih, tinggal kita ganti. Bagaimana kita pernah bahas sebelumnya. Kita ganti saja, kita klik misalnya sini, kita klik kanan, kemudian klik kanan, kemudian ada probability series, nanti akan muncul di sini. Ini kita bisa ganti di sini. Ada line, ada marker, ada ini kita ganti markernya, lainnya kita ganti hitam, black dan sebagainya. Sudah pernah dibahas pada
video-video sebelumnya. Saya kira inilah keunikan daripada diagram pengendali P. Ya. Kalau P apabila N-nya tidak sama, maka juga batas minimum atasnya tidak sama, juga batas minimum bawahnya tidak sama. Nah, karena ini nilai hariannya, nilai persen cacat per hari. Kalau terlalu tinggi zigzagnya ini, ya, berarti ada sesuatu yang ditanyakan. Ada yang aneh, ya. Misalnya persen cacatnya gitu. Kalau misalnya seperti ini, persen cacatnya per hari, misalnya ini sangat rendah, 5%. Kalau ini tinggi, jadi kejadiannya apa, gitu kan? Kalau ini masuk rata-rata sekitar 10% sebagainya. Itu saya kira cukup hari ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Sukses untuk semua. Terima kasih.